Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ya, saya pertama berterima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk mengisi acara pada malam hari ini. Ya, terima kasih juga buat teman-teman ya yang sudah mengundang saya untuk menghadiri diskusi ini. Ya. Tapi sebelum saya mulai diskusi pada malam ini, sebagai pemantik saya ingin memberitahu dulu ya, karena saya ini bukan aktivis Muhammadiyah ya, saya bukan aktivis muda Muhammadiyah. Soalnya di flyernya ditulis saya aktivis muda Muhammadiyah. Ya, karena saya itu nggak terlibat ya dalam Muhammadiyah, baik dalam kepengurusan, cuman punya kartu aja, kartu tanda anggota punya, tapi kalau terlibat enggak saya. Jadi malu saya kok dibilang aktivis Muhammadiyah. Kalau aktivis itu kan harus berkecimpung gitu ya, mengorbankan waktunya gitu. Kalau saya enggak, saya cuma punya kartu tanda anggota. Soalnya Muhammadiyah ini beda sama NU. Kalau NU itu kan yang penting yasinan, tahlilan, bisa ngaku jadi warga NU. Kalau Muhammadiyah itu nggak bisa kayak gitu. Diprotes sama orang lain. Loh, kamu ngaku orang Muhammadiyah emang punya jasa apa kan gitu. Ya jadi saya itu cuma punya kartu tanda anggota. Jadi ya itu. Oke, di sini kita akan membahas tentang pemikirannya Ahmad Dahlan ya. Saya diminta tadi PPT gitu, tapi saya nggak sediakan PPT-nya sengaja, saya tidak mau sediakan. Karena kalau saya pakai PPT itu kesannya saya ngajar gitu ya. Kesannya saya menggurui. Ya, kita di sini kan diskusi saja. Nanti mau ada yang setuju nggak setuju, mau ada yang menambahkan. Apalagi kan di sini kan isinya teman-teman yang studinya sejarah. Ya, lebih banyaklah belajar sejarahnya ketimbang saya. Tapi sekilas yang saya pelajari tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan yang saya amati dari pergerakan Muhammadiyah itu, setidaknya kalau kita mau belajar tentang pemikirannya Ahmad Dahlan, kita belajar sedikit tentang sejarah biografinya dulu ya. Ahmad Dahlan itu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah seorang yang lahir ketika Indonesia itu kan sedang dijajah. Lahir dari seorang pasangan suami istri yang bapaknya itu merupakan khotib di Masjid Gede Yogyakarta itu. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya lahir dari keturunan kiai lah, keturunan ulama juga seperti itu. Ya. Kondisi pada waktu itu ya, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai dari kecil tumbuh besar dan hidup di masyarakat yang pada waktu itu keadaannya sedang terjajah, baik secara ekonomi, baik secara pemikiran, baik secara pendidikan, baik secara penjajahan secara hakiki, ya penguasaan secara politik oleh bangsa lain kan gitu. Itu Belanda. Ya, lahir dari kondisi masyarakat seperti itulah ya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hidup. Nah, setelah itu pada masa remaja Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi ke Mekah selama 5 tahun untuk naik haji dan untuk belajar agama Islam. Ya. Itu kenapa ya? Itu kenapa sampai sekarang haji itu tuh dianggap orang yang bisa, haji itu dianggap orang yang ngerti agama. Karena dulu orang-orang yang haji itu nggak cuma haji, tapi belajar agama. Kalau orang sekarang kan enggak. Haji ya haji, selesai haji ya pulang. Orang dulu kan enggak. Karena kendaraannya terbatas dan butuh waktu lama, jadi sayang. Mereka merasa sayang kalau cuma haji saja. Maka haji plus belajar. Ya itu yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu. Haji plus belajar di Mekah. Ya berguru dengan banyak ulama. Ya Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ya habis itu dan banyak sekali ulama-ulama yang dijadikan guru oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi yang jelas ketika berada di Timur Tengah tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bersinggungan dengan pemikirannya Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Jamaluddin Afghani serta Ibnu Taimiyah. Nah ini yang saya baca dari tulisannya Pak Mukti, Prof. Abdul Mukti, guru besar Fakultas Tarbiyah dan sekaligus sekretaris PP Umum PP Muhammadiyah. Ya, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika di Mekah itu bersinggungan dengan pemikirannya Jamaluddin Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Ibnu Taimiyah. Ya, pemikiran nih kalau disebutnya biasanya
pembaharu ya, bahasanya itu pemikiran pembaharu. Walaupun istilah pemikiran pembaharuan ini banyak dikritisi terutama oleh kalangan Islam tradisional kan gitu. Berkemajuan. Ya, seperti itu. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan itu termasuk orang yang gemar sekali membaca majalah Al-Manar ya. Majalah Al-Manar yang ditulis oleh Rashid Ridho dan Muhammad Abduh gitu kan. Karena bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran itu, nah ya, ketika Ki Haji Ahmad Dahlan pulang, nah Ki Haji Ahmad Dahlan itu melakukan juga suatu pembaharuan. Setidaknya ada tiga pembaharuan yang dilakukan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. 3 pikiran pembaharuan. Yang pertama pendidikan, yang kedua teologi, yang ketiga masalah sosial. Itu melakukan pembaharuan di bidang itu. Untuk masalah pendidikan, pada waktu itu ya, antara pendidikan sekuler atau pendidikan umum ya dan pendidikan agama itu mengalami dikotomi ya. Jadi pendidikan umum itu hanya untuk kaum orang-orang Belanda dan orang-orang bangsawan dan orang-orang yang di atas yang jadi pegawai pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Adapun orang-orang masyarakat asli kalau mau belajar yang nggak bisa sekolah, belajarnya ke pesantren dan hanya belajar agama pada waktu itu, ngaji kitab lah bahasanya, yang sampai sekarang dilestarikan oleh pesantren-pesantren tradisional. Nah, itu pada waktu itu masa pendidikannya seperti itu. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah itu beristihad, ya, gimana kalau menggabungkan antara pemikiran keduanya, ya, pemikiran keduanya, yaitu menggabungkan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Makanya dibuatlah sekarang quick school itu ya, quick school itu kalau nggak salah jadi sekarang pondok pesantren Mu'alimin kalau nggak salah. Ya itu bisa dikoreksi ya kalau saya salah. Yaitu di situ akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin madrasah yang mengajarkan di situ agama dan juga mengajarkan umum, matematika diajarkan, fikih ya diajarkan. Hadis diajarkan, ya fisika, ya musik diajarkan, ya gitu ya. Itu yang jadi karena Ki Haji Ahmad Dahlan lihat seperti ini, akan sangat bahaya ketika bangsa Indonesia itu tertinggal dalam ilmu pengetahuan umum dan modern, karena itu diperlukan, gitu ya. Sementara pendidikan yang terjamah oleh rakyat biasa itu hanya pendidikan agama dalam tanda kutip pesantren dan ngaji-ngaji deres di musola-musola atau masjid. Seperti itu. Kalau kita lihat tinjau ya, kalau sampean baca di kitabnya Syekh yang nulis kitab Tahrir wa Tanwir itu, lupa saya. Ada itu ditulis di situ. Ya, dia itu Syekh itu dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir itu dalam mukadimah kitabnya itu menuliskan tentang pemikirannya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh pun seperti itu ternyata. Muhammad Abduh itu termasuk orang yang menggagas pemikiran yang sama, ya, pemikiran yang menyatukan antara pendidikan umum dan agama. Al-Azhar sebelum adanya Abduh ya, itu ya hanya berfokus sama agama. Ketika mau adanya Abduh, terjadi reformasi di Universitas Al-Azhar itu, ya, dan mengajarkan juga ilmu-ilmu umum gitu. Ya, Ki Haji Ahmad Dahlan itu ya saya rasa juga mengikuti pemikirannya Muhammad Abduh pada waktu itu. Karena Muhammad Abduh itu juga termasuk yang pikirannya yang diadopsi beberapa pemikirannya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan. Ya, karena bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, masyarakat pada waktu itu miskin, dan untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan kejumutan cara berpikirnya masyarakat pada waktu itu ya dengan pendidikan. Ya sekarang ya itu menurut saya strategi yang sangat bagus lah, karena pada waktu itu karena banyak sekali mistik kan dia keyakinan yang mistis ya, itu kan muncul karena ketidaktahuan ya Kak. Supaya tidak berpikir mistis lagi dikasih pengetahuan dengan cara apa? Mendirikan sekolah kan gitu. Itu pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan. Ya. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan ini kalau dalam hal fasilitas pengajaran itu mengadopsi
pikiran barat ya, mengadopsi cara-cara barat. Dibuat sekolah, ada bangkunya, ada kursinya, ada papan tulisnya, yang pada waktu itu tidak lazim di kalangan pesantren. Yang dimana kalau pesantren kan orang belajar itu ya terus kiainya duduk di atas, santrinya di bawah megang kitab, kiainya baca kitab, santrinya ya nyimain, ya begitu. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan berbeda ya, menggunakan itu sarana-sarananya orang Belanda ya, kalau kata orang dulu. Kursi meja itu tidak lazim pada waktu itu untuk di sekolah. Globe ya, itu tidak lazim. Nah, itu dalam hal bidang pendidikan itu sangat terpengaruh oleh irisannya itu ke Muhammad Abduh sangat kuat. Ya, irisannya ke Muhammad Abduh sangat kuat dalam bidang pendidikan itu. Pikirannya. Yang kedua, pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dilakukan itu yang kedua adalah soal teologi ya. Ya, soal teologi atau akidah. Pada waktu itu ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hidup di mana masyarakat itu berdoa sama Allah pakai menyan. Ya gitu ya. Ya itu yang saya baca ya dari tulisannya Pak Munir Mulhan. Ya, Pak Munir Mulhan. Ya, ya. Doa pakai menyan. Habis itu mistik sekali pada waktu itu, sangat sinkritis dan sangat mistik kehidupan masyarakat Jogja pada waktu itu. Ya masih ada yang pakai sesajen-sesajen, ya kayak gitu ya. Ya masih ada yang percaya penunggu ini penunggu itu. Nah, Kiai habis itu pada waktu itu ya dalam tanda kutip ya Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin memperbaiki yang kita nggak suka bahasanya sampai sekarang, bid'ah lah bahasanya, bid'ah baik dalam hal akidah yang dicampur dengan mistik-mistik tadi, gitu kan. Dan kalau dalam hal ibadah itu toleran beliau itu sebenarnya. Dalam hal ibadah ya, fikih gitu. Kalau dalam hal akidah itu ya tidak. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memperbaiki akidah masyarakat pada waktu itu, ya beliau melakukan tablik ya dengan cara melakukan tablik, menggelar pengajian, ya menyadarkan kepada masyarakat banyak bahwasanya yang dilakukan selama ini ya tidak benar bahasanya kan gitu. Dalam bidang hal akidah ini Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sulit diterka. Dalam hal akidahnya beliau sendiri ya, apakah dia itu seorang Asy'ari, apakah beliau itu seorang pengikutnya Ibnu Taimiyah, ya itu ya. Kalau dalam hal gerakan pemurnian sepertinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu cenderung ke Ibnu Taimiyah. Walaupun beliau tidak 100%, tapi dalam semangat pemurnian akidahnya ya. Gitu. Tapi ketika saya baca literatur-literatur yang lain, itu ada yang menyatakan ya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu condong ke pemikirannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ada yang mengatakan condong kepada Ibnu Taimiyah. Terlepas dia condong ke Ibnu Taimiyah atau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang jelas Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu melakukan suatu bahasanya pemurnian tauhid ya. Pada waktu itu. Ya, karena pada waktu itu ya masyarakat itu masih sangat mistik ya. Dan ulama-ulamanya juga mistik ya pada waktu itu. Ya, diceritakan kiai ini bisa mengeluarkan penyakit dengan memasukkan tangannya ke dalam perut seseorang tapi nggak berdarah kan gitu yang kayak itu. Ulama ini punya ilmu ini, bisa terbang, bisa ini, bisa itu. Ya itu cerita yang diajarkan oleh masyarakat pada waktu itu dalam tulisannya Pak Munir Mulhan ya. Dalam tulisannya Pak Munir Mulhan. Jadi ulama itu dianggap sesuatu yang memiliki kekuatan mistik ya pada waktu itu. Ya, karena pada waktu itu ya masyarakat masih dalam tanda kutip belum tahu. Karena cerita-cerita yang diedarkan, yang diperdengarkan, ya Islam itu agama yang mistik, Islam itu agama yang sinkritis, Islam itu agama yang gaib bahasanya ya kalau kita sekarang. Padahal ya Islam kan tidak seperti itu. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin merubah pandangan itu. Islam itu bukan agama yang mistik. Islam itu bukan agama yang klenik. Ya, Islam itu agama yang modern. Islam itu agama yang canggih. Islam itu agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi cerdas, pintar, modern. Ya, tidak agama yang bukan umat yang ya sinkritis tadi yang lenik bahasanya kan itu. Itulah.
Kalau dalam hal fikih sendiri, ya itu dalam hal akidah ya. Kalau pembaharuan dalam bidang fikihnya, apa namanya, yang dilakukan itu yang paling terkenal itu tentang perubahan kiblat ya, yang sampai terjadi perdebatan. Ya kalau kita nonton filmnya Sang Pencerah itu, nah itu Ki Haji Ahmad Dahlan itu karena waktu itu beliau tuh belajar pengetahuan umum, jadi ini kiblatnya kurang mereng bahasanya gitu. Ya tadi itu pembaharuannya dalam hal bidang kiblat. Kalau dalam fikih, kalau dalam teologi tadi masalah akidah. Lalu yang ketiga ya, Ki Haji Ahmad Dahlan itu melakukan pembaharuan di bidang sosial ya. Struktur sosial pada waktu itu ya, ulama itu adalah suatu hal yang sangat diagungkan ya, dipuja-puja secara apa ya? Bukan berlebihan ya, ya agak berlebihan lah dalam artian. Ya agak berlebihan sedikit. Jadi ulama itu dianggap satu-satunya orang yang pasti benar dalam otoritas pemahaman keagamaan. Dan memang seperti itu sih ya. Harusnya kita mengakui memang benar harusnya seperti itu. Cuman pada waktu itu ulama itu diagungkannya terlalu berlebihan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin merubah hal tersebut sehingga ulama itu lebih membaur sama masyarakat. Ya, ulama-ulama zaman dulu mereka enggak membaur sama masyarakat. Mereka diagungkan seperti raja, orang yang mau belajar itu harus tunduk dengan setunduk-tunduknya. Ya, jangankan diskusi, nggak berani orang dulu tuh diskusi sama ulama, nanya sama kiainya nggak berani. Harus tunduk belajar apa yang dikatakan kiainya itulah benar. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin merubah itu. Ulama tuh jangan seperti itu, harus membaur sama masyarakat gitu. Maka dari itu dimulailah kegiatan tablignya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendatangi rumah-rumah santrinya, gitu. Ngajinya jadi nggak di tempat beliau aja, muter di rumah-rumah. Kok zaman pada waktu itu enggak. Di tulisannya Pak Abdul Munir Mulkan itu, ulama tuh nggak mungkin datang ke rumah-rumah orang. Orang kalau mau belajar harus datang gitu. Ya itu sebenarnya benar-benar aja sih, nggak masalah. Cuman Kiai Haji Ahmad Dahlan pikirannya pada waktu itu supaya ulama itu membaur sama masyarakat, menjadi satu. Nah, makanya didatangilah pengajian itu ulama yang datangin rumah sekaligus bersilaturahmi. Dan kebiasaan itu pun akhirnya sekarang diikuti sama orang zaman sekarang kan. Orang zaman sekarang ulama-ulama diundang ke tempat ini, diundang ke tempat itu. Ya, pada waktu itu tidak lazim seperti itu. Orang yang datang kepada ulama di tempat dia kalau mau belajar. Tuh, dalam yang kedua dalam bidang sosial, beliau lebih kepada menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Ya. Makanya dibuatlah panti asuhan tadi kan, panti asuhan. Dan terkenal sampai sekarang Muhammadiyah itu kan banyak panti asuhannya. Ya, menurut saya lembaga Muhammadiyah yang masih benar-benar Muhammadiyah, menurut saya masih panti asuhan itu. Kalau sekolah sekarang ya udah incerannya kan sudah korporat bahasanya ya, sudah yang menghasilkan gitu. Universitas juga kan mahalnya kayak apa? Sekolah Muhammadiyah sekarang mahalnya kayak apa? Rumah sakit juga gitu. Sekarang malah bikin bisnis kan, mall segala macam ada Muhammadiyah. Ya, lebih ke arah bisnis sekarang. Yang masih benar-benar Muhammadiyah alanya Ki Haji Ahmad Dahlan menurut saya itu ya panti asuhannya itu tadi, ya itu. Menyantuni fakir miskin kan seperti itu. Mengasuh anak yatim, ya, membagikan makanan. Ya, karena menurut Ki Haji Ahmad Dahlan ini harus dipelihara semua ini. Karena mereka aset bangsa ya, anak-anak itu semua aset bangsa, harus dicerdaskan untuk memajukan generasi. Karena tidak selamanya kan bangsa Indonesia itu mau atau dijajah kan gitu. Harus diselamatkan dengan cara apa? Menyelamatkan generasi bangsanya seperti itu. Nah, itu tadi 3 itu ya dalam pembaharuan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, baik dalam bidang pendidikan, bidang teologi, baik dalam bidang sosial. Nah, seperti itu. Nah, tapi dalam usahanya itu ya, dalam melakukan pembaharuan itu tentu saja tidak mulus. Terjadi banyak pertentangan dari kaum tradisionalis ya pada waktu itu. Pembaharuan itu ditentang bahasanya. Ditentang, masjidnya dibakar ya, masjidnya dibakar,
pergerakannya ditentang, ya dibilangin kiai kafir ya pada waktu itu. Ya, tapi ya sebenarnya yang kenapa hal itu bisa terjadi? Karena umat Islam pada waktu itu kaget ya, kaget dengan pembaharuan seperti itu, kaget. Dan pada akhirnya sekarang semua umat Islam mengikuti pemikirannya Ki Haji Ahmad Dahlan. Sekarang nggak jarang kan pesantren yang belajarnya masih lesehan, pesantren udah belajar pakai kursi meja papan tulis. Pada waktu itu kaum tradisionalis menolak hal seperti itu. Ya, melembagakan sekolah gitu kan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan orang yang melembagakan ke sekolah. Kalau zaman dulu, sekarang pesantren semua sudah terlembagakan. Yang tradisional, modern semua terlembagakan. Ya, gitu. Ya, dalam hal bidang pendidikan sekarang, sekolah-sekolah pemerintah, MAN, MTS itu kan sudah memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama. Itu cikal bakalnya dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam bidang sosial, yang tadinya tablik itu nggak ada, kiai yang nyamperin rumah-rumah santrinya, rumah-rumah jamaahnya sekarang terjadi. Ya mungkin yang masih ada irisannya sampai sekarang tuh dalam bidang teologi lah. Ya, karena akidah itu sulit ya dirubah kalau orang itu sudah meyakini sesuatu. Ya kayak tadi yang klinik-klinik itu kan masih ada sampai sekarang orang yang doyan-doyan klinik-klinik gitu, yang masih suka nyimpan hodam, bersekutu dengan jin. Ya saya nggak bilang itu salah, kalau emang keyakinannya menurut dia benar ya nggak apa-apa. Ya. Tapi ya masih ada yang seperti kayak itu sekarang. Nah, itulah yang dihadapi Ki Haji Ahmad Dahlan saat itu. Ya, pada prinsipnya ya akidah seseorang itu bisa benar, sosial seseorang itu bisa baik jikalau kualitas pendidikannya diperbaiki. Ya. Ya. Karena kalau kita lihat juga kampung-kampung yang masih belum terjamah pendidikan itu kan ya biasanya pikirannya ya masih belum terbuka, ya masih terbelakang lah bahasanya. Ketika kita memajukan pendidikan, insya Allah semuanya sektor itu akan mengikuti baik ekonomi, ya sektor yang dan sektor-sektor yang lainnya. Ya karena saya cuma jadi pemantik, saya cukupkan. Silakan setelah ini kalau teman-teman mau diskusi, terima kasih waktunya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi saja. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Bang Kolbun Salim. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab dan akan dibuka kloter pertama atau sesi pertama yaitu bagi 3 penanya kepada peserta atau teman-teman pinisi di sini semuanya. Silakan untuk menanyakan jika ada hal yang perlu ditanyakan dan kita sifatnya diskusi seperti yang tadi dibilang oleh Bang Kolbun Salim. Silakan kepada teman-teman untuk bertanya. Oh ya, teman-teman bisa tanya lewat room chat atau bisa bertanya langsung dengan unmute ya, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya kepada Bang Kolbun Salim ini, Bang, terkait dengan itu kan pernah ada ini ya, apa namanya, isu ini, nggak tahu benar atau enggaknya, bukan isu sih, semacam tulisan gitu yang saya temui di media sosial bahwasanya Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah satu guru di Mekah waktu itu. Nah, kenapa dalam satu guru itu bisa berbeda pikiran gitu waktu pulang ke Indonesia hingga mendirikan organisasi Islam yang berbeda gitu, dan itu hampir bukan bertolak belakang sih, bukan ya, tapi berbeda gitu, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, saya juga membaca seperti itu ya di beberapa literasi. Mereka itu memiliki guru yang sama gitu. Pertanyaannya, kenapa pikirannya berbeda? Ini Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dan Kiai Haji Hashim Asy'ari mungkin samanya tuh dalam satu guru aja kan, satu guru aja. Guru-guru yang lainnya bisa jadi beda-beda kan. Karena ulama pada waktu itu kan ngajinya nggak cuma satu guru. Mungkin kebetulan pada waktu itu ada satu guru yang sama. Tapi bisa jadi banyak pula guru yang beda kan gitu. Dari 10 guru, paling yang sama 1, 9-nya beda, misalnya kayak gitu. Karena ulama-ulama itu kan ngajinya di banyak guru. Dan seperti itu.
Habis itu ya setelah itu yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terpengaruh sama pemikirannya Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Jamaluddin Afghani. Sementara Kiai Haji Hasyim Asy'ari menentang pemikiran-pemikiran tersebut. Kalau dibaca di kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Walaupun itu dipertentangkan, ada yang nggak dipertentangkan sih, ada yang menolak apa mengkritisi, bukan menolak ya. Apakah itu benar kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Cuman yang menolak juga belum ada bukti. Tapi kita anggap saja itu kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari lah, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak sekali pemikirannya Abduh, Al-Afghani, itu ditolak sama beliau. Sementara yang diadopsi sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemikiran-pemikiran itu. Itu kan. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan hidupnya dalam kalangan santri bahasanya ya. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam kalangan santri iya, tapi dalam berteman juga dengan orang-orang sekuler juga iya. Kayak Budi Utomo itu kan bekerja sama Budi Utomo juga. Yang di situ isinya orang yang sekuler, kejawen, yang non santri gitu. Itu mungkin dasarnya ya, dasar kenapa mereka itu bisa berbeda dalam hal pikiran. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan NU-nya itu lebih kepada menjaga tradisi, kalau Muhammadiyah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lebih kepada pemikiran memodernkan. Bentar ya. Ya, seperti itu. Ya, kenapa? Yang nggak usah malu-malu, Mas. Emang Muhammadiyah nggak usah disebut, nggak usah malu-malu. Kita bilang sangat bertolak belakang Muhammadiyah dan NU itu menurut saya. Ya, saya dan emang seperti itu. Saya walaupun nggak pernah belajar, saya kan pernah di makanya seperti itu. Ya, saya termasuk orang yang pernah merasakan lah hidup di kalangan orang NU, hidup di kalangannya orang PKS, di kalangannya orang Salafi Wahabi juga pernah saya. Mondok di pesantren Wahabi, mondok pesantren PKS, mondok pesantren NU, pernah saya. Hidup di kalangan masyarakat yang notabene Muhammadiyah dan memang sangat berbeda dan sangat nggak suka. Tapi menurut saya nggak masalah ya. Kedua organisasi ini sangat saling bertolak belakang, malah bagus menurut saya. Kalau bisa jangan damai. Kalau bisa Muhammadiyah sama NU ini jangan terlalu damai lah, supaya bersaing. Kalau orang tuh nggak punya lawan, nggak maju. Orang tuh harus punya lawan supaya maju. Ya NU itu bisa maju karena berhadapan dengan Salafi, dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah bisa maju karena punya lawan juga NU. Ya harus punya lawan orang itu kok bisa maju. Rusia itu bisa maju karena lawannya Amerika. Amerika juga sebaliknya ya. Nggak masalah kalau saya masalahnya itu. Santuy aja. Tapi apa ya, banyak akhir-akhir ini tuh banyak sekolah-sekolah yang mengatasnamakan Muhammadiyah gitu, Mas. Ya kayak SDIT Imam Syafi'i itu kalau dan SDIT yang notabene memakai nama abu-abu gitu. Itu biasanya kalau ditanya ini afiliasinya kemana, ke Muhammadiyah, tapi tidak mencerminkan hal itu, malah justru condong ke teman-teman Salafi, Wahabi, dan Islam garis kanan yang lain gitu. Itu tanggapannya gimana tuh, Mas? Gini sebenarnya, kalau saya menanggapinya, sebenarnya sekolah-sekolah itu sebenarnya nggak berafiliasi sama Muhammadiyah. Dan mereka juga sebenarnya tidak mengaku berafiliasi ke Muhammadiyah. Tapi karena praktek keagamaan mereka itu ya mirip-mirip sama Muhammadiyah, akhirnya diklaim lah sama orang-orang itu sekolah Muhammadiyah. Padahal ya bukan sekolah Muhammadiyah. Sekarang kan asal sekolah itu nggak baca Yasin, pondok, misalnya pondok lah nggak baca Yasin, nggak ada berjanji, nggak ada apalagi, nggak ada haul kiainya, kalau misalnya kiai udah meninggal, pasti dibilang pesantren Muhammadiyah. Padahal ya nggak mesti pesantren Muhammadiyah. Kan masyarakat pikiran pendek orang zaman sekarang kan asal nggak Yasinan, nggak tahlilan, nggak apa, itu pasti Muhammadiyah. Padahal nggak juga, Salafi yang nggak, PKS yang nggak, ya
Al-Irsyad yang enggak, Persis yang enggak gitu kan. Tapi orang taunya yang kayak gitu ya Muhammadiyah. Makanya langsung dijudge Muhammadiyah. Tapi kalau misalkan ada sekolah yang bukan Muhammadiyah, ngaku Muhammadiyah, saya belum pernah dengar sih seperti itu. Kayak SDIT itu ya pengurusnya biasanya nggak ngaku sih mereka Muhammadiyah, cuman diklaim, dicap sama masyarakat Muhammadiyah. Karena praktek keagamaannya cenderung ke situ. Biasanya seperti itu yang saya dapati gitu. Kayak SDIT itu kan, yang itu biasanya punya Salafi biasanya. Cuman karena Salafi ini praktek keagamaannya mirip-mirip sama Muhammadiyah, akhirnya dicaplah itu Muhammadiyah kan, padahal ya bukan Muhammadiyah kan. Ya ngakunya sih Muhammadiyah, maksudnya orang-orang tuh ngakunya Muhammadiyah, tapi ya bertolak belakang dengan Muhammadiyah itu sendiri gitu, yang saya amati. Ya kayak gitu. Kalau sekolah Muhammadiyah itu harus ada lambang Muhammadiyahnya. Misalkan ada nama Muhammadiyah, misalkan SD Muhammadiyah Imam Syafi'i, nah itu baru boleh. Kalau dia nggak pakai nama Muhammadiyah itu ya nggak legal biasanya. Ya tadi ada kok suatu pesantren ya, pesantren itu punya tokoh-tokoh Muhammadiyah, tapi tidak dilembagakan ke lembaga Muhammadiyah. Menjual habis itu mereka mengaku ya kita nih Muhammadiyah, sama Muhammadiyah diprotes, enggak, kalian bukan pondok Muhammadiyah karena tidak di bawah Muhammadiyah. Ya Muhammadiyah itu administratif ya, walaupun pemikirannya Muhammadiyah, suatu pesantren atau sekolah pemikirannya Muhammadiyah banget, tapi tidak di bawah yayasan Muhammadiyah atau organisasi Muhammadiyah langsung, nggak bakal diakui Muhammadiyah. Sama kayak kader ya, walaupun dia punya kartu atau cuman kartu Muhammadiyah, atau dia punya kartu Muhammadiyah atau praktik keagamaannya sama dengan orang-orang Muhammadiyah, tapi dia nggak punya andil di Muhammadiyah, nggak punya berkorban apa-apa, itu diprotes sama orang Muhammadiyah kalau dia ngaku-ngaku Muhammadiyah. Makanya saya malu tadi kan. Kalau diterus aktivis, karena saya nggak terlalu berkecimpung malahan. Ya silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya teman-teman boleh lewat chatroom, boleh lewat bertanya secara langsung. Ya, tanya, silakan. Kak. Izin bertanya, Bang. Siapa dulu nih? Rifki Iman Salafi dulu aja. Oke. Terima kasih kepada moderator dan kepada pemateri yang sangat baik hati. Aduh, Bang Kolbun, panutan saya ini di Darsun. Bang, mau tanya nih, Bang. Ini pengalaman apa ya? Apa sih istilahnya? Jadi berdasarkan pengalaman dan sedikit baca gitu. Tapi permasalahannya saya bacanya itu yang nulis tokoh NU. Jadi saya tabayun dong ke orang NU, ke orang Muhammadiyah asli itu kan. Di bukunya ini Gus Dur, mungkin Bang Kolbun udah baca ya, yang ilusi negara Islam tuh. Di mukodimahnya itu Gus Dur itu belak-belakan gitu, ngomong bahwa Muhammadiyah itu sebagian kecil itu udah terinfiltrasi sama orang-orang Salafi Wahabi gitu. Jadi banyak yang tadi kayak Aslam ngomong gitu, mereka klaim mereka Muhammadiyah gitu, tapi kok jumud gitu, kayak Wahabi itu gitu. Padahal kan Kiai Ahmad Dahlan sendiri pemikirannya ini banget ya, progresif banget gitu. Saya juga nonton film Sang Pencerah itu, keren banget gitu kan, pemikirannya progresif. Kiai datang dari Mekah bawanya biola gitu kan, itu ngeri banget itu zaman itu. Terus dan saya pengalaman sendiri gitu, di daerah saya tuh ada masjid tuh mewah banget tuh ya, karena ya itu dananya keren kan, Muhammadiyah itu masjidnya bagus gitu. Dan tapi itu pengurusnya itu lebih kayaknya afiliasinya ke ini deh, ke ya itu Salafi Wahabi gitu. Mereka ya dari segi berpakaiannya gitu. Terus bahkan ada ini loh, ada ada pelang-pelang gitu. Masjid ini tidak untuk melakukan bid'ah gitu. Gitu. Ditinggal. Itu gimana Bang Kolbun? Apakah maksudnya emang Muhammadiyah sendiri emang menurut Bang Kolbun ada di situ ada oknum-oknum Wahabi yang masuk, atau mereka ya seperti yang Bang Kolbun tadi ngomong gitu, mereka itu cuman ngaku-ngaku Muhammadiyah gitu. Terima kasih Bang. Ya, yang Salafi katakan ya tadi ya, Salafi tadi bilang benar, sangat benar ya. Banyak orang Wahabi masuk Muhammadiyah, banyak orang PKS masuk Muhammadiyah, itu benar, saya katakan sangat benar. Ya, nggak salah Anda, Gus Dur benar ngomong kayak gitu ya. Karena memang kenyataannya seperti itu. Di Muhammadiyah itu ya bukan cuma Salafi malahan yang masuk, Salafi ya masuk, PKS ya masuk, NU ya masuk di situ.
Banyak. Jadi ada Muhammadiyah garis Salafi, ada Muhammadiyah garis PKS, dan Muhammadiyah garis NU. Ya. Ya, kalau yang dikatakan benar. Contohnya ya kita lihat banyak sekarang ya orang-orang Muhammadiyah tapi ke Salafi, banyak seperti itu. Yang Muhammadiyah ke PKS banyak. Bahkan PKS ini pertama berdiri adanya PKS itu yang direkrut orang-orang mana? Orang-orang Muhammadiyah sama PKS. Sampai Pak Haidar Nasir itu bikin buku tentang menanggapi gerakan PKS Ikhwanul Muslim itu. Bikin buku Pak Haidar Nasir. Karena Pak Haidar Nasir itu merasa resah ya. Kok sekarang orang-orang PKS banyak di Muhammadiyah, menggerogoti Muhammadiyah, menjadikan Muhammadiyah itu ladang politiknya PKS. Partai umat. Ya, itu kan. Salafi juga banyak. Karena Salafi orang-orang Salafi ketika di Indonesia ini lebih dekatnya kemana? Ke Muhammadiyah kan. Orang-orang dari alumni Madinah itu kan. Itu dipakainya di mana? Di pesantren-pesantren Muhammadiyah. Nggak mungkin di pesantren NU kan. Ya, ada tapi kan yang Salafi banget gitu kan enggak. Habis itu NU malah paling banyak menurut saya masuk di Muhammadiyah. Orang-orang yang mau kerja jadi guru di sekolah, mau kerja jadi dosen, kerja di rumah sakit Muhammadiyah, orang-orang NU bro, pas mau lamar kerja bikin kartu anggota. Tahu lah saya kayak gitu tuh. Malah banyak menurut saya malah daripada Salafi banyak orang NU sekarang di Muhammadiyah. Dan masih tetap NU walaupun sudah di Muhammadiyah. Ya apa? Cari kerja, jadi dosen, jadi setuju banget tuh, setuju banget. Gue kenal banyak kayak gitu tuh temen. Ya kan, ya. Gus Dur bilang Muhammadiyah tuh sekarang kemasukan banyak Salafi itu masih nggak boleh titik itu, harus koma. Kemasukan masa koma PKS, koma NU dan yang paling banyak NU. Ya gitu. Itu harus kita sama-sama ketahui kayak gitu. Kalau sekarang orang NU dan Muhammadiyah tuh kalau masalah politik nggak terlalu bisa diadu domba ya. Karena apa? Ngomongnya nggak bisa ditarik-tarik. Karena apa? Karena orang NU kalau nggak PKB ya P3, kalau Muhammadiyah kalau PKS nggak, kalau nggak ya PAN gitu. Jadi kalau segmentasi politik tarikannya audiens konstituennya nggak, ya gampang lah membaca gitu. Solidnya di situ sih. Kalau menurut saya enggak ya, karena orang-orang Muhammadiyah ini enggak kayak gitu sebenarnya, enggak PAN malahan menurut saya. Orang di PAN itu malah udah enggak ada orang-orang Muhammadiyah menurut saya. Jarang, sedikit. Orang-orang Muhammadiyah itu ada di semua partai permasalahannya. Di PAN banyak, di PKS ya banyak, bahkan di PSI Raja Juli Antoni itu petinggi PSI itu dulu ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di Golkar ya banyak, tempat saya ini malah orang-orang Muhammadiyah ya, di PDI ya ada, di Golkar banyak, nggak ada yang di PAN malahan, ya gitu. Karena beda ya, kalau NU itu kan instruksi ya, instruksinya PKB sampai P3 dari kiainya, oke gerak semua. Kalau Muhammadiyah nggak kayak gitu. Jadi di partai mana aja ada mereka. Kayak Pak Amin Rais itu kan dulu sejarahnya kan gini, Muhammadiyah ini kalau bisa kita bikin partai, kata Pak Amin Rais. Sama Muhammadiyah ditolak. Pak Amin kalau mau bikin partai keluar dari Muhammadiyah. Pak Amin Rais mengundurkan diri dari pengurusan Muhammadiyah lalu bikin PAN pada waktu itu. Ya, karena nggak tetap ya kalau masalah politik seperti itu. Ya. Ya kayak di Jokowi sendiri orang Muhammadiyah ya yang dukung ya banyak. Di Prabowo kemarin ya banyak seperti itu ya. Gitu. Memang sih kalau menurut saya ya udah itu dulu deh. Silahkan ditanggapi lagi. Terima kasih Bang Kolbun. Ya berarti tadi saya kurang koma, Gus Dur kurang koma berarti ya. Langsung titik gitu. Ya mungkin karena zaman itu ya, bukunya Gus Dur itu kan ditulis nggak zaman sekarang banget. Tapi fenomena NU masuk Muhammadiyah emang di desa saya juga sangat wajar ya. Teman-teman saya kan di sini nggak semua keterima di UIN, nggak terima di Unsud kalau di sini ya. Mereka tuh yang nggak diterima di situ biasanya masuk UMP gitu. Jadi mereka kan terpaksa bikin kartu anggota IMM kan, IPM gitu. Bener sih, fenomena itu tuh emang bener ada gitu. Terima kasih Bang Kolbun. Iya, karena Muhammadiyah ini beda ya sama NU ya.
saya ngelihat di bedaan, misalnya di sini aja contohnya ya, Universitas Muhammadiyah sama Ma'arif ya, sama Universitas Ma'arif. Di sini kan ada Ma'arif, ada Muhammadiyah. Waktu itu salah seorang saudara saya itu mau daftar jadi dosen di Ma'arif. Ditanyain, kamu bisa kunut enggak? Kamu bisa ini enggak? Bisa ini. Amalan ke-NU-an ditanyain. Ya, saudara saya ini ya latar belakangnya Muhammadiyah. Jadi nggak bisa, nggak terima. Tapi kalau di Universitas Muhammadiyah enggak, asal punya gelar dokter, apalagi profesor, nggak usah dites itu, langsung masuk aja. Ya karena kalau udah kayak gitu bedanya seperti itu sih. Makanya banyak kan kayak Pak Din itu aja lah. Pak Din itu kan aslinya orang NU. Dulunya kan anggota IPNU beliau itu sebelum digontor. Cuman sekarang jadi orang Muhammadiyah. Ya. Baik teman-teman, kita buka sesi yang kedua ya. Karena tadi sesi pertama udah ini habis. Dan sesi kedua silakan untuk dua penanya. Tapi sebelum dua penanya ini, sepertinya Bang Rifki Iman Salafi tadi mau menanggapi lagi. Mau menanggapi lagi nggak Bang? Udah, terima kasih nih. Gantian aja. Oke. Mungkin masih tadi, banyak ya. Tadi ada yang izin bertanya tuh dari Rizdo Purba. Nah itu lewat chat jadinya. Jadi menurut Bung, bagaimana pandangan sebuah negara untuk Indonesia menurut Ahmad Dahlan, Bung? Apa tanggapan Ahmad Dahlan tentang pemberontakan DITII yang menuntut Indonesia menjadi negara Islam? Silakan kepada Bang Ulbun untuk ini. Apa tanggapan Ahmad Dahlan tetap terhadap pemberontakan TI dan NI itu ya? Itu sepertinya pemberontakan itu ada ketika Ki Haji Ahmad Dahlan itu sudah meninggal gitu. Jadi ya saya nggak ngerti ya tanggapannya apa beliau tentang itu. Karena waktu pemberontakan terjadi ya orangnya juga udah nggak ada, sudah wafat gitu kan. Kalau ditanya pendapat saya tentang pemberontakan itu, ya baru saya bisa jawaban gitu. Tapi yang jelas, kalau pandangan Muhammadiyah secara umum tentang pemberontakan yang terjadi di Indonesia itu, membelot kepada pemerintah itu ya jelas tidak setuju ya. Tidak setuju, merupakan sesuatu yang menghambat kemajuan negara, yang menguras pikiran negara, yang tadi pikiran itu bisa dialihkan untuk sektor lain, tapi untuk malah terhambat karena menanggapi pemberontakan. Seperti itu. Ya, mungkin itu sih. Lantas Bung, apa kemudian pandangan Ahmad Dahlan tentang negara Indonesia, Bung? Apa yang diinginkan Ahmad Dahlan atau apa tujuan yang ingin dilaksanakan Ahmad Dahlan tentang pahamnya untuk Indonesia seperti itu, Bung? Kalau pandangan Ahmad Dahlan terhadap bangsa ini ya, bangsa Indonesia yang diinginkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, yang pertama, satu, memiliki pendidikan yang layak rakyatnya, memiliki pendidikan yang layak. Karena pendidikan ini sumber kemajuan daripada suatu bangsa dan sumber kemajuan suatu peradaban umat manusia. Yang kedua, memiliki ekonomi yang layak. Itu yang kedua. Ya. Ketiga, memiliki pikiran yang kritis, itu kan ya. Karena dalam pengajiannya pun Ki Haji Ahmad Dahlan itu memperbolehkan santri-santrinya bertanya, menjawab, dan mengkritisi. Boleh dalam pengajiannya Ki Haji Ahmad Dahlan itu. Bikin pikiran yang kritis, pikiran yang modern, yang maju, tidak jumut, dan progresif. Nah itu ya, progresif. Pendidikannya maju, ekonominya cukup, pikiran rakyatnya progresif dan kritis. Seperti itu. Itu yang diinginkan Ki Haji Ahmad Dahlan. Menurut yang saya baca gitu kan, yang saya baca. Seperti itu. Baik, Bung, terima kasih, Bung. Baik, untuk penanya berikutnya apakah ada lagi? Silakan. Baik, izin bertanya. Silakan kepada Mas Ade Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bung. Semoga sehat. Izin bertanya, ini mengenai masalah tentang perihal tokoh ya, yang dimana tokoh ini adalah salah satu tokoh yang sangat paling besar. Bahkan dua tokoh ini sangat berpengaruh bagi Indonesia gitu kan, bagi perkembangan, terutama dalam umat gitu kan. Saya di sini ingin menanyakan bahwa di mana
Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Mbah Hasyim Asy'ari ini adalah satu guru, dan bahkan beliau pun dua tokoh ini satu perguruan dan masih ada satu ikatan gitu kan, ada ikatan dalam keturunan dari Sunan Malik Ibrahim kalau tidak salah. Nah, terus yang selanjutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan kan nama aslinya adalah kalau nggak salah Muhammad Darwis kan ya. Muhammad Darwis dari desa Kauman, yang dimana bapaknya itu adalah seorang khotib yang selalu menyalurkan keagamaan dalam bidang dakwahnya tersebut. Bahkan bapaknya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat kental dengan tradisi keislamannya. Namun setelah itu menelusuri Kiai Haji Ahmad Dahlan, ternyata Islam itu rumit gitu loh, rumit, dan bagaimana caranya Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut pengen mempermudah supaya bagaimana caranya Islam ini tidak untuk dipersulitkan tapi untuk dipermudah. Nah, pertanyaan saya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini maksudnya Muhammadiyah ini kan jelas gini, saya kadang suka bingung. Kan Indonesia itu beralirkan bermadhabkan Imam Syafi'i. Jelas ketika ada seseorang yang tidak membaca doa kunut, itu bermadhabkan Imam Maliki. Ada yang bermadhabkan Imam Maliki dan ada yang bermadhabkan Imam Syafi'i. Pertanyaan saya, Muhammadiyah itu apa bermadhabkan Imam Syafi'i atau bermadhabkan Imam Maliki? Mungkin seperti itu, Bung. Cukup, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab. Pertanyaannya, apa mazhab fikihnya Muhammadiyah? Jawabannya singkat, nggak ada. Muhammadiyah tidak bermazhabkan Syafi'i, tidak bermazhabkan Maliki, tidak bermazhabkan Hambali, tidak bermazhabkan Hanafi. Seperti itu. Seperti itu ya jadinya. Lalu sebenarnya kalau ini kita harus belajar tentang sejarah mazhab ya. Kapan sebenarnya manusia itu mulai bermadzhab, kan kayak gitu. Ya, apakah bermadzhab itu tuh harus suatu keharusan? Sekarang saya kasih pertanyaan deh sama peserta. Bermadzhab itu harus apa enggak? Kita harus samain dulu persepsinya, baru bisa dijawab. Kan ntar kan aneh saya jawabannya. Loh, Muhammadiyah itu kok enggak bermadzhab? Aneh dong. Nah, saya tanya lagi, bermadzhab itu harus apa enggak? Pertanyaan saya. Ya kan? Setahu saya sih harus, Bang. Setahu saya ya. Karena Oke. saya sependek pengetahuan saya gitu. Iya harus. Ya. Karena kita belum makomnya mujtahid gitu. Oke. Sama juga sih Bang, karena nanti kalau kita tidak bermazhab ditakutkan nanti kalau kita kayak ada permainan mazhab lah gitu. Itu yang ditakutkan juga tambahan. Ya. Oke. Sependek pengetahuan saya, ya. Silakan baca buku usul fikihnya ya. Baca buku usul fikihnya Dr. Rusuli Hasbi, itu dipelajari di Dirosat. Ulama sendiri berselisih pendapat tentang keharusan bermazhab. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan enggak. Ada yang mengatakan talfik itu boleh, ada yang mengatakan talfik itu enggak boleh. Ya, menurut saya seperti itu ya. Jikalau bermazhab itu ya menyulitkan kita, ya mungkin pandangannya ya seperti ya pandangan orang Muhammadiyah mungkin ya. Jikalau bermazhab itu sulit ya kenapa nggak usah bermazhab aja, mungkin seperti itu. Tapi itu ya, ulama sendiri ikhtilaf ya tentang bermazhab sendiri. Muhammad Abduh juga kan seperti itu. Saya katakan ya, pikir itu Muhammad Abduh juga seperti itu. Yang dikritisi sama Muhammad Abduh itu kan taklid mazhab tadi. Menurut Muhammad Abduh ya nggak apa-apa, selama ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, nggak masalah gitu. Silahkan dipakai selama dalil itu sahih, kan kayak gitu. Ya, itu juga yang jadi dasar pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah tadi. Enggak masalah kan kayak gitu. Nanti gampang-gampangin Kak.
Entar gampang-gampangin beragama. Bukan gampang-gampangin beragama. Ya emang agama itu mudah. Kita aja yang buat sulit kan kayak gitu. Ya itu kan pandangan sekilas orang-orang Muhammadiyah seperti itu. Ya. Tapi kalau menurut saya, ya mau itu bermazhab, mau itu enggak bermazhab, silahkan. Kan pilihan sebenarnya. Enggak bermazhab ya silahkan, bermazhab ya enggak apa-apa. Kan masalah kelembagaan, kan mazhab itu kan kelembagaan. Agama sampean itu mau dilembagakan atau enggak kan gitu aja. Keyakinan sampean itu mau dilembagakan atau enggak. Kalau mau dilembagakan ya silahkan, enggak ya enggak apa-apa gitu. Ya itu sependek yang saya tahu ya. Kalau mau diperpanjang itu nanti perdebatannya ke arahnya usul fikih seperti itu. Baik, ada tanggapan nggak dari peserta lain? Silakan kalau ada tanggapan dari peserta lain. Kalau memang belum ada, ini Bang, saya juga mau bertanya Bang. Itu kan tadi Bang Kolban Salim berbicara mengenai gurunya, bukan guru ya, seperti apa ya, bahan bacaan mungkin, atau beliau pernah belajar terkait dengan ajarannya Ibnu Taimiyah dan juga Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, kalau dari hasilnya dari Ibnu Taimiyah itu kan akhirnya pemurnian agama gitu kan, yang melarang sinkretisme dan sebagainya gitu, atau tidak setuju dengan sinkretisme dan sebagainya di lokal. Nah, kalau hasilnya yang dipengaruhi oleh bacaan-bacanya Abu Hasan Al-Asy'ari itu apa Bang? Kalau gitu. Ya, sampai sekarang sih ya yang saya lihat orang-orang Muhammadiyah itu masih meyakini sifat 20 tadi ya, masih diajarkan itu. Wujud, qidam, baqo itu masih ada itu. Walaupun ada juga yang tidak mengajarkan hal seperti itu. Karena dalam hal di Muhammadiyah itu ya, dalam hal akidah itu nggak pernah disinggung sih. Akidahnya apakah Asy'ariyah, Maturidiyah, Ibnu Taimiyah itu tidak pernah disinggung dalam Muhammadiyah itu. Nggak pernah sedikit pun. Makanya ada pesantren Muhammadiyah yang pelajaran kitabnya pakai kitab akidah Asy'ariyah, ada yang pelajarannya pakai kitabnya akidahnya akidah Ibnu Taimiyah. Tapi kalau kita merujuk kepada pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, nggak ngerti kita. Karena dia nggak ninggalin buku sih. Karena beliau nggak ninggalin buku, kita nggak bisa baca pemikirannya itu arahnya kemana dalam hal akidah seperti itu. Ya itu ya, itu mungkin yang bisa saya jawab. Nggak berani jawab lebih panjang lagi karena bacaan saya sepintas seperti itu. Tapi banyak sekali sarjana-sarjana yang meneliti. Ya, ada yang hasil penelitiannya arahnya Asy'ari, ada yang hasil penelitiannya arahnya Ibnu Taimiyah. Tapi yang jelas jawaban paling aman itu nggak bisa diprediksi arahnya kemana sebenarnya akidahnya. Karena beliau nggak ninggalin buku, ya gitu. Oke, baik Bang. Mungkin satu pertanyaan lagi dari saya nih Bang. Ini juga mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman. Saya ingin bertanya ini kan, Muhammadiyah itu didirikan pada masa awal-awal pergerakan nasional gitu kan Bang. Dan seperti tadi udah disinggung kan, ada juga keterkaitannya dengan Budi Utomo yang mana waktu itu juga merupakan organisasi yang baru-baru berdiri juga lah gitu. Dan di situ juga selain Budi Utomo, selain Muhammadiyah, ada juga Syarikat Dagang Islamiyah yang lumayan populer ya waktu itu, Syarikat Dagang Islamiyah. Nah, seberapa besar kontribusi Muhammadiyah waktu zaman pergerakan nasional itu, dan seberapa berpengaruhnya Muhammadiyah itu dalam organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan Syarikat Dagang Islamiyah waktu itu? Silakan Bang. Jadi sebenarnya saya kasih hubungan dulu ya, jelaskan hubungan antara Muhammadiyah dan Syarikat Muhammadiyah dan Budi Utomo. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bergabung ke Budi Utomo buat belajar ya. Jadi Budi Utomo itu kan organisasi modern pada waktu itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk ke Budi Utomo. Karena akhirnya sudah masuk ke Budi Utomo, memiliki pengetahuan manajerial bagaimana memimpin suatu organisasi, barulah beliau bikin organisasi Muhammadiyah itu. Adapun hubungan Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Syarikat Islam ini ada. Tapi saya bacanya cuma sekilas. Gitu. Jadi saya belum berani jelaskan ya. Gitu. Habis itu Muhammadiyah juga memiliki hubungan dengan Al-Irsyad, punya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sering bertukar surat dengan Syekh Ahmad Surkati ya, pendiri Al-Irsyad. Syekh Ahmad Surkati. Muhammadiyah juga memiliki hubungan dengan pembaharu-pembaharu di Minangkabau.
ya kayak Syekh Jamil Jambe, Syekh siapa lagi? Apa namanya? Haji Rasul ya, Abdul Karim Amrullah, Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka. Makanya sampai sekarang kan di Sumatera Barat itu kan Muhammadiyah paling eksis itu, Sumatera Barat. Karena hubungannya dekat seperti itu. Adapun pengaruhnya pada waktu itu, Muhammadiyah itu pengaruhnya sudah bukan main kepada pergerakan nasional pada waktu itu. Cabangnya sudah berdiri di mana-mana. Walaupun dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, Muhammadiyah tetap menyebarkan cabang-cabang pimpinan ranting dan daerahnya di mana-mana. Karena dilarang sama pemerintah Hindia Belanda, diganti-ganti namanya. Ada yang diganti namanya jadi ini, jadi ganti jadi itu, jadi Nurul Islam, jadi ini, ganti-ganti. Tapi intinya Muhammadiyah. Karena pada waktu itu mendirikan cabang zaman Belanda sulit. Tapi pengaruh Muhammadiyah sudah menasional. Di Jakarta, di Minangkabau, sudah sampai Minangkabau, sudah sampai Sumatera, pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Tahu Sumatera Tawalib yang didirikan oleh Haji Rasul? Sumatera Tawalib itu didirikan oleh Haji Rasul setelah melihat sekolahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kembali ke Minangkabau, Haji Rasul bikin Sumatera Tawalib. Yang itu jadi pusat pendidikan dan pergerakan Islam di Sumatera Barat dan melahirkan tokoh-tokoh. Sampai sekarang pesantrennya masih ada Sumatera Tawalib. Ya. Sudah menasional sekali. Cuman pada waktu itu untuk konfrontasi secara langsung ya pergerakan dalam hal militer itu pada zaman Ki Haji Ahmad Dahlan belum, karena masyarakat pada waktu itu belum mengadakan revolusi ya. Muhammadiyah mulai mengangkat senjata itu pada zamannya Kiai Haji Mas Mansur. Nah, tapi kita kan jarang tahu itu. Karena yang disorotkan biasanya tokoh pendiri ya kayak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah juga angkat senjata. Kiai Haji Mas Mansur itu di penjara Jepang. Bawa senjata langsung. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan kita terkenal dengan fatwanya ya, fatwa jihad dia tanggal 22 Oktober ya, yang jadi hari santri itu. Kalau Kiai Haji Mas Mansur pada waktu itu langsung angkat senjata beliau. Pegang senjata di garis depan di pasukan Hizbullah itu pimpinan pusat Muhammadiyah di penjara pada waktu juga pernah. Itu Kiai Haji Mas Mansur. Jadi Muhammadiyah pada waktu itu pada zaman pergolakan nasional itu ya dalam hal bidang pendidikan maju ya, termasuk menyebarkan pengaruhnya dalam bidang dakwah juga dan bidang militer juga. Karena Hizbullah itu kan isinya orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah dan lain-lain kan. Ya mungkin itu yang sependek yang saya tahu. Baik, Bang Ulun Salim, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan dan juga teman-teman juga yang sudah antusias mengikuti diskusi pada malam hari ini. Dan sesi berikutnya itu sesi foto bersama. Namun sebelum sesi foto bersama, kami ingin untuk Bang Ulun Salim menyampaikan closing statement-nya, Bang. Silakan, Bang. Kalau untuk closing statement susah saya ini. Orangnya nggak bisa bikin statement buat closingan gitu. Tapi yang jelas saya terima kasih diundang di sini. Semoga diskusinya makin maju. Saya senang sih sama orang-orang yang suka diskusi kayak gini. Karena diskusi itu membuka pikiran ya. Diskusi itu membuka pikiran, memperluas cakrawala. Ya, saya dulu tuh sebelum masuk UIN itu kan jumut pikiran saya itu. Jumut sekali malahan. Kaku. Ya, kaku banget. Terus masuk UIN, ya mojok-mojok kayak kalian ini lah. Kalau dulu kan di pojok-pojok Ciputat lah bahasanya, di teras-teras kampus yang adakan diskusi. Akhirnya ya ternyata pendapat kita tuh tidak selamanya benar. Ternyata ada pendapat orang tuh masuk akal juga atau ternyata kan gitu. Jadi gitu. Ya semoga makin majulah diskusinya. Terlepas kalian ini benderanya apa saya nggak ngerti ya. Ya nggak penting gitu. Yang penting di mana ada diskusi, di situ ada pengembangan pikiran, pengembangan pengetahuan, ya memperluas wawasan, lanjutkan terus pokoknya. Ya semoga makin sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya dan juga antusiasnya ya teman-teman. Untuk sesi berikutnya yang terakhir yaitu foto bersama. Mohon untuk teman-teman yang belum on kamera dipersilakan untuk on kamera supaya kita bisa sesi foto bersama dengan hikmat ya.
Silakan teman-teman. Dan kepada petugas Anwar Khalifah, silakan untuk SS. Baik. 1, boleh minta on cam semua ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, satu lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Ya, selesai. Makasih. Salafi makin gendut. Makmur bang di rumah bang, makmur. Balik pondok. Oh ya, teman-teman semua, peserta ini Pondoknya dari sekarang online. mohon maaf ya teman-teman semua, ini dari kami mau share terkait daftar hadir peserta kepada Anur. Silakan untuk share Nur. Itu saya udah chat. Ya, saya pamit ya. Terima kasih. Baik, Bang. Terima kasih. Makasih Bang Olbun, Terima waktunya kasih Bang. Bang Olbun. Ke Ciputat lagi Bang, jangan di Lampung terus Bang. Bang Rifki. Dengar apa Bang? Dengar rumah. Ning ngene tangga nih. Orang nang rumah. Ning ngene warungnya pamane. Wifi-ne lebih apik. Sinyal po. Oh iya gue. Sinyal ngomong wis ndat-ndat ya. Ndat-ndat. Sing nganggo akeh, Hut. Oh. Ya teman-teman silakan untuk isi ide ya, daftar hadir di room chat silakan. Moderatornya ngobrol, Man. Belum ditutup ya tadi ya. Maaf teman-teman, saya Iya, mungkin tutup dulu. Terima kasih ya para hadirin dan juga pemantiknya tadi. Bang Rifki. Luar biasa sekali malam hari ini. Marilah kita tutup bersama ya teman-teman semua dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin, dan kurang lebihnya dari kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.